Dunia hiburan tanah air kembali diguncang perseteruan panas yang melibatkan penyanyi Denada dan pengacara Muara Karta. Suasana yang semula tenang mendadak mendidih setelah sebuah tudingan sensitif mengenai privasi keluarga mencuat ke publik. Tak tanggung-tanggung, Denada yang selama ini dikenal tegar, kini menunjukkan sisi kemarahannya yang paling puncak. Ya, seperti diketahui beberapa waktu lalu Muara Karta melemparkan pernyataan kontroversial terkait jumlah anak yang dianggap tidak sesuai fakta. Merasa nama baiknya dicemarkan dan kedamaian anak-anaknya terancam, Denada tidak tinggal diam. Dengan nada bicara yang tegas dan tak kenal kompromi, ia melayangkan ultimatum keras, berhenti menyebar hoaks atau bersiap menghadapi konsekuensi hukum di balik jeruji besi. Ketegangan semakin meruncing ketika isu masa lalu dan nominal gugatan miliaran rupiah ikut terseret ke dalam pusaran konflik ini. Lantas, apa saja poin-poin yang membuat Denada begitu murka? Simak 5 fakta panas di balik polemik Denada versus Muara Karta, versi Cumi Top 5. Tabir privasi keluarga penyanyi Denada kini tengah menjadi sorotan tajam setelah pengacara Muara Karta melontarkan pernyataan yang menghentak publik. Bukan sekedar rumor biasa, Muara Karta secara blak-blakan melemparkan isu bahwa Denada sebenarnya memiliki 3 orang anak. Tentu pengakuan ini seolah membuka kotak Pandora mengenai sejarah domestik sang penyanyi yang selama ini tersimpan rapat. Lantas seperti apa klaim Muara Karta terkait anak Denada? Ini saya kenal persis siapa Denada, siapa bapaknya, siapa ibunya. Karena saya teman bapaknya. Bapaknya itu Insinyur Rio Tambunan. Dulu zamannya Gubernur Bang Ali Sadikin, dialah arsitek Jakarta ini. Cukup terkenal, dia kepala dinas tata kota. Nah, jadi bagaimana juga almarhum menikah dengan Emilia Contessa, saya tahu persis. Jadi Denada ini punya adik namanya Rico, sekarang ada di Australia. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Nah, menyangkut anak yang tidak diakui itu yang namanya Reza, saya juga kaget, ya. Karena ini kalau nggak salah saya tahu ada 3. Jadi Reza punya anak, bapaknya saya nggak tahu. Terus adiknya Reza juga ada. Terus adiknya pun ada. Jadi 3 bersaudara mereka. Nah, seperti apa? Tahu-tahu jadi polemik. Nah, jadi saya nggak ngerti kenapa sampai Denada itu tidak mengakui Reza sebagai anaknya. Akhirnya jadi polemik, akhirnya digugat. Dan akhirnya juga Denada mengakui dan meminta maaf. Ya, walaupun melalui media ya, meminta maaf kepada Reza. Tapi yang saya dengar sudah dipanggil, sudah ketemu dan mereka sudah juga Denada meminta maaf kepada Reza dan Reza juga mengamini apa yang memang ibunya minta maaf. Gelombang isu yang dilemparkan oleh Muara Karta akhirnya menemui tembok kokoh. Tidak hanya sekedar ucapan lisan, Denada mengambil langkah formal yang sangat serius dengan merilis surat pernyataan resmi guna membungkam tudingan miring mengenai jumlah buah hatinya. Dalam dokumen tertulis tersebut, Denada menegaskan fakta yang tak tergoyahkan bahwa dirinya hanya memiliki 2 orang anak, yakni Reza dan Aisyah. Dengan ini kami menegaskan secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa 1. Denada hanya memiliki 2 orang anak kandung, yaitu Reza dan Aisyah. Penegasan ini diperkuat oleh pernyataan sang manajer, Lisna Oris, yang turut pasang badan mengawal isu ini. Lisna memastikan bahwa klaim adanya anak ketiga adalah informasi yang menyesatkan dan tidak memiliki dasar validitas sama sekali. Denada cerita sama aku banyak. Tapi gini, gimana ya, ini seperti yang udah aku bilang juga di teman-teman media yang lain juga. Denada tuh sangat-sangat ingin bertemu dengan anaknya, big brothernya Aisyah, sangat-sangat ingin gitu. Bahkan dia itu
dia ungkapin aku pengen peluk gitu, aku pengen peluk. Bahkan apa yang ingin kamu sampaikan, aku nanya juga, kamu kalau ketemu di mana itu gitu kan, aku bercanda-bercandain. Terus aku pengen meluk mbak gitu. Oh iya, ya udah ayo wujudkan, aku bilang iya gitu. Denada juga ngajakin ketemu kok. Tak hanya sekadar membantah lewat kata-kata, Denada secara resmi menyatakan kesiapannya untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Peringatan keras ini tertuang langsung di dalam surat pernyataan resmi yang dirilisnya. Dalam surat tersebut, Denada tidak hanya meluruskan fakta mengenai jumlah anaknya, tetapi juga menyertakan poin ancaman hukum bagi siapapun yang terus memproduksi atau menyebarkan hoaks mengenai anak ketiga. Segala bentuk pemberitaan, pernyataan, maupun narasi yang menyebutkan Denada memiliki anak selain Reza dan Aisyah adalah tidak benar, menyesatkan dan berunsur fitnah. Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen dan keluarga Denada mempertimbangkan secara serius penggunaan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Ya, pada intinya sikap kita sementara ya sesuai yang dituliskan itu, yang diunggah itu. Untuk waktunya kapan, langkah hukumnya itu nanti ada waktunya. Untuk membahas kenal atau enggak itu enggak ke sana kita. Kita cuma kok ada statement kayak gini, ya sudah, ini kan yang ngomong kan ada orangnya. Untuk masalah hukum atau masalah apa itu nantilah, kita fokus ke ini dulu. Ya sama Mbak, intinya siapapun ya, baik itu polisi apa pengacara apa namanya subjek hukum ya sama, atau masyarakat, karena tidak ada perbedaan. Tidak hanya menyerang soal jumlah anak, Muarakarta kembali melempar pernyataan kontroversial mengenai masa lalu salah satu anak Denada, Tessa. Ia secara blak-blakan mengungkap bahwa di masa lalu, Reza pernah bekerja sebagai supir pribadi bagi ibunda Denada, Emilia Contessa. Nah, saya nggak tahu kan, Ibu Emilia Contessa kan sudah almarhumah. Si Reza ini sempat menjadi supirnya neneknya lah kalau saya bilang. Nah, apakah neneknya tahu itu bahwa itu adalah cucunya dengan gaji di bawah UMR 2 juta kalau nggak salah satu bulan. Nah, ini sekarang jadi polemik. Ya, kita bersyukur ya bahwa akhirnya Denada mengakui Reza. Bukan sekedar bicara sejarah, ketegangan ini memuncak pada aspek finansial yang fantastis. Muarakarta menilai bahwa berdasarkan konflik internal yang terjadi, Reza sangat pantas untuk melayangkan gugatan perdata senilai 7 miliar rupiah terhadap Denada. Ternyata di belakangnya dia ingin menuntut Denada 7 miliar. Pantas nggak menurut Abang sebagai Iya, saya pikir itu pantas-pantas aja ketika memang Reza memang sadar kalau dia itu diterlantarkan selama dari kecil sampai umur 24 tahun dititipkan ke orang. Nah, ini kan ibu angkatnya, ibu asuhnya lah yang menyampaikan kepada Reza bahwa dia adalah putra dari Denada. Nah, makanya jadi heboh dunia persilatan lah saya bilangnya. Nah, akhirnya karena malu mungkin Denada akhirnya mengakui. Di tengah pusaran konflik yang kian memanas, Denada akhirnya sampai pada titik batas kesabarannya. Melalui surat pernyataan, sang diva melayangkan ultimatum keras kepada pihak-pihak yang terus memproduksi dan menggulirkan isu miring terkait keluarganya. Denada secara terbuka meminta agar seluruh spekulasi liar terutama mengenai tudingan jumlah anak segera dihentikan total. Kami juga mengimbau dengan tegas kepada seluruh pihak untuk menghentikan segala bentuk spekulasi maupun pernyataan yang berada di luar kapasitas dan kewenangannya. Setiap tindakan lanjutan yang tetap dilakukan setelah pernyataan ini dapat dipertimbangkan sebagai perbuatan yang disengaja dan berpotensi memiliki konsekuensi hukum. Iya, kalau sikap kita
itu sesuai apa yang ditulis, yang diunggah itu loh Mbak. Apa namanya, saya kurang paham itu. Nah, terkait masalah kapan waktunya kita melangkah, ya kan nanti dalam waktu ini kan kita lagi fokus untuk jawaban sidang dulu. Itu kalau ibaratnya mau melangkah hukum terkait masalah itu, kita kemarin bahas ya, dalam waktu dekat ini masih apa yang dituliskan itu, langkah kita masih ada. Kurang lebihnya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.